Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswi, peserta workshop metode riset penelitian kualitatif dan kuantitatif yang saya muliakan. Alhamdulillah di season kedua siang ini kita bisa bertemu kembali menggunakan aplikasi Zoom dalam rangka mengikuti kegiatan workshop sesi kedua mengenai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Surahman Surya Atmaja yang menjadi narasumber tetap kita, dan kita akan lanjutkan ke materi di antaranya adalah penyusunan telaah pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, indikator penelitian, dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk ke dalam, kalau ibaratnya proposal, sudah masuk 60-70% lah, begitu ya Prof ya, bagi para penulis gitu ya, sudah 60-70% sudah kita selesaikan. Dan tahapan kedua ini sangat penting bagi kita semua, bagaimana mempelajari teori, kemudian jurnal, kemudian menyusun kerangka pemikiran, dan lain-lain. Nah, kepada Prof. Surahman, kami persilahkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan ilmu tentang telaah pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan lain sebagainya. Kepada Prof. Surahman, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, ini hari kedua atau seri kedua dari webinar series yang dirancang teman-teman ISNU di Tembilahan. Saya senang sekali, kemarin kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang pendahuluan di usulan penelitian, berbicara tentang masalah. Betul Pak Riki, kalau kita udah bisa menyelesaikan yang kedua ini 60-50% kita sudah selesai sebenarnya membuat proposal. Kenapa begitu? Karena pengalaman menunjukkan teman-teman semua bahwa ketika saya membimbing mahasiswa baik S1, S2, atau S3, berbicara tentang bab 1 ini bisa bolak-baliknya terlalu sering gitu kan. Sekali aja nggak cukup. Biasanya bab 1 ini sampai 6 atau 7 kali pertemuan kita berdiskusi baru dan baru sesuai dengan apa yang kita diskusikan bersama dengan mereka, dan mereka baru Jadi yang sedang membuat skripsi, tesis, atau disertasi, oh ternyata itu baru ketemunya tuh setelah 7 kali. Nah, saya senang kalau seandainya hasil pertemuan kemarin itu Bapak Ibu sudah mulai mencoba. Mungkin kapan setelah webinar series ini selesai atau kapanpun silahkan diskusikan dengan teman-teman di internal dulu misalnya. Kalau memang mau langsung ke saya juga nggak apa-apa, silahkan saja. Nah, mungkin bertanya, Pak, saya sudah bikinnya seperti ini, apakah sesuai nggak Pak? Kira-kira gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, baik. Bagian kedua ini sebenarnya kita berbicara masalah kajian pustaka. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggunakan kata telaah pustaka sebenarnya. Coba kita bandingkan ya, di bab 2 ini, kalau di jurnal itu biasanya berbunyi literatur review. Review, adalah kembali, view melihat, jadi melihat kembali. Artinya tidak cukup sekali dilihat, berarti harus dilihat kembali, itu satu. Kalau berbicara telaah, menelaah itu seperti melihat sesuatu begitu detail gitu loh. Detail itu artinya dibagi-bagi, dianalisis sampai ketemu bagian-bagiannya, dipecah-pecah, ditelaah ini 1, 2, 3 gitu. Itu kalau telaah. Kalau berbicara, ada yang bicara landasan teori. Kalau berbicara landasan di bidang penelitian ini, saya kok
khawatir orang mempersepsinya landas itu seperti landasan pesawat terbang gitu kan. Bandara itu landasan. Berarti ada objek yang akan menjadikan dia untuk take off. Mungkin dulu beliau mengatakan landasan itu karena mungkin setelah ini ada lagi loh bab tiganya gitu, mungkin ya. Kemudian bisa juga konotasi kalau landasan itu saya seperti bantal. Jadi landasan kepala kita waktu tidur. Saya khawatir nanti persepsinya beda lagi seolah-olah apa yang kita dapat dari buku, dari jurnal jadi untuk tidur aja di apa di kepala kita gitu. Ada lagi tinjauan pustaka, tinjau. Itu bahasa Indonesia banget ditinjau. Eh, kalau kata tinjau itu sebenarnya juga sama dengan kata lihat ya, lihat. Jadi kalau hanya sekedar dilihat juga menurut saya juga tidak benar juga, masa pustaka dilihat saja gitu. Nah, saya lebih cenderung menggunakan kajian. Kenapa kajian? Karena saya membedakan antara orang mengaji, mungkin Ustadz Ruhiyat nanti minta tolong atau Pak Sudirman Sis atau Pak Ustadz yang kita hormati, mungkin beliau lebih tahu. Kalau orang mengaji itu Pak, ada istilah mengaji, ada istilah membaca. Dulu ada musabakoh tilawatil Quran. Itu biasanya dipentaskan para pembaca Al-Quran, namanya Qori dan Qori'ah kalau tidak salah. Itu membacanya. Tapi kalau ngaji, kalau ngaji itu eh, apa namanya? Kalau ngaji itu seperti di pesantren, Pak. Mengaji kitab kuning gitu misalnya. Suatu saat suatu saat saya mengaji kitab kuning di sebuah pesantren. Terus pertama dikenalkan katakanlah kata bismillah gitu misalnya. Begitu bis, ba, ya, kemudian S-nya double gitu, shin terus ditasdik gitu. Dipelajari betul kenapa harus ada bis kalau ditulis dalam bahasa Indonesia jadi S-nya jadi dua misalnya. Atau kata Allah begitu sampai dalam, kenapa alifnya begini ya, kenapa ketemu Allahnya begini gitu kan. Itu menurut saya itu artinya mengkaji ya. Oleh karena itu saya lebih cenderung ujung-ujungnya mengatakan di bab 2 ini adalah kajian pustaka dia sebenarnya, bukan telaah pustaka, lebih cenderung ke kajian pustaka, mungkin lebih pas mengenai kemudian di dalam bahasa literatur review itu ya monggo, susah kata-kata kajian pustaka di bahasa Inggris kan gitu kan. Itu pertama yang ingin saya sampaikan tentang judul dari bab 2 ini. Dan hari ini kita bicara tentang itu gitu, kajian pustaka. Nah, isinya apa sih sebenarnya kajian pustaka itu? Saya mengingatkan, Bapak Ibu ingat, kajian pustaka itu bukan kutipan pustaka. Ingat, kajian bukan kutipan. Beda Pak, berbeda. Karena selama ini teman-teman kalau sudah bicara bab 2, literatur review, itu biasanya mengutip pernyataan orang lain, penelitian terdahulu, diambil begitu saja, masuklah ke tempat kita, ke proposal kita gitu, ke karya ilmiah kita. Sehingga akhirnya yang saya tahu dulu teman-teman S1 kalau bikin skripsi, bab 2 tuh isinya gerbong-gerbong pendapat orang. Jadi misalnya berbicara tentang variabel apa misalnya investasi portofolio. Nah, menurut Mr. X, investasi portofolio adalah bla 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 bla. Selanjutnya ditambahkan oleh Mr. Z bahwa portofolio adalah bla bla, begitu seterusnya. Sehingga isinya itu ya deretan-deretan kutipan tadi yang tidak sama sekali dikaji. Ini yang ingin saya ingatkan ke teman-teman semua bahwa kajian pustaka bukan sekedar kutipan itu intinya. Nah, terus pertanyaan kan langsung lebih kritis lagi nih. Kalau begitu seperti apa, Pak? Ya seperti kajian. Bagaimana prosesnya? Begini. Kita sepakati kalau kemarin di bab 1 di pendahuluan itu kita mengenal ada istilah
masalah ya. Kemudian kita menggunakan yang namanya pakem scientific method. Nah, saya akan menggunakan pakem juga di bab 2 ini namanya logical thinking. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya kerangka pemikiran, logical thinking. Nah, di dalam teori logical thinking itu ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita menuliskan bab 2 kajian pustaka. Nah, apa itu? Di dalam logical thinking itu ada 3 hal, ya, 3 hal. Yang pertama adalah conceptioning. Bapak tidak usah lihat yang atasnya, kelihatan nggak nih yang slide yang baru? Perumusan hipotesis. Pak Regi? Kelihatan, Prof? Kelihatan? Enggak. Kayaknya di close Oke, dulu kalau gitu kayaknya yang yang ini ini nih. oke, kayaknya yang ini saya stop dulu ya. Iya, Oke. Saya saya stop dulu yang presenting yang ininya. Oke. Bentar. Mana yang presenting ini? Sorry. Ini kemana dia? Wait, sorry. Kok nggak lihat bentuk ininya. Saya close dulu berarti yang ininya. Saya close saja nggak. Saya tutup. Ya, buka yang baru, Prof. Oke, stop. Oke. Saya kasih sekarang yang baru. Yang ini. Thinking atau berpikir conceptioning. Oke, Prof. Ada kelihatan, Pak? Kelihatan, Prof. Oke. Ada conceptioning ini. Jadi logical thinking itu terdiri dari 3 hal. Pertama adalah konsep. Apa itu conceptioning? Conceptioning adalah sebuah tahap dalam kerangka berpikir menggunakan atau menyusun konsep-konsep yang akan kita. Yang kedua, kita punya di dalam logical thinking itu ada yang disebut dengan judgment. Judgment itu adalah penentuan. Judgment, menentukan. Biasanya atau memutuskan. Memutuskan itu bisa satu di antara beberapa yang sudah kita susun dalam conceptioning. Dan yang ketiga, lebih penting lagi adalah reasoning atau alasan. Nah, akan saya jelaskan begini. Ketika kita menyusun kajian pustaka di dalam sebuah penelitian, yang kita lakukan pertama adalah conceptioning. Kita berawal dari mengutip pendapat orang, ya, mengutip pendapat orang tentang variabel penelitian yang sama yang akan kita gunakan. Ya, di mana kutipan itu bisa jumlahnya tidak hanya satu saja yang kita peroleh. Contoh, kalau kita akan berbicara tentang katakanlah tadi investasi portofolio, itu kalau di ilmu sosial penjelasan tentang investasi portofolio itu tidak dijelaskan oleh hanya satu orang. Biasanya pendapatnya banyak. Itu ilmu sosial contohnya. Di ilmu manajemen sumber daya manusia berbicara tentang rekrutmen pegawai, itu banyak teori yang bisa kita peroleh. Apa yang disebut dengan rekrutmen pegawai? Berbicara tentang volume penjualan di pemasaran, itu juga teorinya banyak. Apa itu volume penjualan? Kemudian komunikasi misalnya. Apa itu komunikasi? Itu pendapat orang banyak sekali. Nah, yang dimaksud dengan conceptioning adalah
Ketika kita mengutip pendapat beberapa orang, misalnya ada A, ada B, ada C, kemudian kita lakukan kajian, kajiannya bisa begini, Pak. Pendapat A dengan pendapat B dengan pendapat C bisa sama, sehingga kita mengikuti mereka, yang kita pilih yang sama, pilih satu kalau sama. Bisa saja A dengan B tidak sama, tapi B dengan C sama. Nah, ini harus dikaji samanya di mana, tidak samanya di mana. Ujung-ujungnya kita harus menjudgment nih, mana yang akan kita pilih gitu. Apakah gabungan dari yang tidak sama tadi, tidak samanya di mana, samanya di mana, jadi kita gabungkan sehingga pengertian atau definisi itu merupakan sesuatu hal yang baru yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, ya. Dan itu boleh karena kita mengkaji 2 pendapat atau 3 pendapat sebelumnya. Makanya ada istilah state of the art. State adalah pernyataan sebenarnya, art itu seninya. Ya, sebenarnya state of the art itu bisa juga menunjukkan penelitian kita mengikuti yang mana sekarang posisinya gitu. Apakah penelitian terdahulu, kemudian kita punya yang baru, atau penelitian yang lama kita ikutin. Jadi tetap aja ikutin pendapat mereka gitu yang kita gunakan. Tapi kebanyakan, maaf, kalau kita lihat petunjuk hibah dari Dikti, itu selalu saja dia minta state of the art-nya di mana penelitian kita ini gitu loh. Berarti hal itu mengarah kepada kita jangan sama dengan yang lain, tapi kita punya yang lebih baru dari mereka gitu loh. Itulah istilah state of the art selama ini didengung-dengungkan di Dikti, sebenarnya seperti itu. Apa tujuannya? Kembali lagi, kemarin yang ditanya Ibu Reni, di state of the art adalah ada novelties, kebaharuan. Apa artinya? Nah, kalau kita bikin sesuatu yang baru kan berarti ilmu itu maju, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Begitu filosofinya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, di dalam kajian pustaka bukan hanya sekedar kutipan, tapi kajian. Caranya tadi, mengumpulkan banyak pendapat orang, kemudian kita kaji, bikinlah suatu konsep baru, itulah konsepsioning. Gitu. Nah, judgement-nya tadi, setelah kita mengkonsep, milih mana yang akan kita pakai yang relevan dengan punya kita. Hanya masalahnya reasoningnya apa? Kenapa Anda pakai yang itu? Itulah perlu pemikiran kita. Mungkin reasoningnya karena teori yang kita hasil mengkaji tadi sesuai dengan kondisi penelitian kita, bisa saja itu relevansi berarti kan. Kemudian perkembangan waktu penelitian yang itu kan lama-lama, udah 5 tahun yang lalu, sekarang ada yang baru, ada tambahan seperti ini gitu. Di dalam prakteknya saya menemui seperti ini, jadi saya tambahkan nih hasil kajian pustaka saya, ada hal yang baru ini di sini. Nah, itulah state of the art. Posisi penelitian kita sebenarnya ada di mana. Begitu, tadi saya katakan logical thinking itu perhatikan 3 hal: conceptioning, judgment, dan reasoning. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak paham sampai di situ, ya. Mari kita kembali lagi ke masalah kajian pustaka. Ada variabel yang kita bisa gunakan untuk penelitian kita. Nah, mengkajinya dari mana? Ternyata dari sumber jurnal atau laporan penelitian. Pak, bisa nggak dari buku? Bisa. Tapi biasanya buku itu, ya, buku itu tidak sedetil di di penelitian. Buku itu bersifat global biasanya, masih menghasilkan konsep atau konstruk, belum sampai variabel. Jadi masih perlu penguraian lebih jauh gitu kalau di buku. Tapi buku bisa kita jadikan sebagai landasan teori yang kita sebut sebagai grain teori dari penelitian kita, itu dari situ gitu. Misalnya ketika Bapak Ibu meneliti tentang sumber daya manusia gitu ya, ingin mengetahui bagaimana motivasi kerja, bagaimana budaya organisasi, pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh Stephen Robin di dalam bukunya Organization Behavior. Di sana ada namanya Organization Behavior Model.
Nah, di sana ada gambaran luas sekali tentang sumber daya manusia, hubungannya antara budaya organisasi, motivasi kerja, dan produktivitas. Nah, Ibu dan Bapak itu bisa gunakan sebagai grand teori yang pertama dulu. Tapi begitu masuk ke variabel, variabel misalnya motivasi kerja, Stephen Robin itu hanya menuliskan sedikit sekali tentang motivasi kerja. Dan di sana Stephen Robin tidak merinci lebih jauh motivasi kerja itu bentuknya seperti apa, kemudian bagian-bagiannya, unsurnya seperti apa, bagaimana cara mengukurnya, dan nggak sampai ke sana. Nah, itu harus kita cari nanti di jurnal, gitu. Jadi boleh-boleh saja dari buku sebagai grand teori, tapi begitu sampai ke teori implementasinya itu atau operasional teorinya itu biasanya didapatkan dari jurnal. Nah, sekarang kita berbicara jurnal. Sebelum kita menuliskan kajian pustaka, jadi kita harus obtainability dari data atau teori itu harus kita miliki. Oleh karena itu, karena kita akan mengkaji teori yang berasal dari jurnal, pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya kita mengkaji teori yang ada di jurnal atau variabel yang ada di jurnal? Nah, satu hal tadi sudah saya katakan bahwa kajian pustaka bukan kutipan semata. Satu, mungkin Bapak tambahkan lagi, Ibu, Bapak, atau teman-teman sekalian, kajian pustaka itu bukan sekedar deretan pengertian, definisi, terminologi gitu ya, atau sekedar pendapat orang gitu. Perhatikan ini, bukan kutipan, bukan sekedar teori, pengertian, definisi, terminologi atau pendapat. Tapi di dalam kajian pustaka nanti isinya harus bisa melihat unsur-unsur dari variabel yang kita teliti. Jadi kita breakdown. Ada yang disebut dengan variabel, kita breakdown menjadi namanya dimensi. Dimensi adalah elemen atau bagian atau unsur dari variabel. Nah, cukup sampai di dimensi? Ternyata tidak. Kita harus tahu juga indikatornya apa, karena kalau sampai di dimensi kita seolah-olah hanya kualitatif. Misalnya nih, ada manusia, Surahman misalnya. Katakanlah kalau Surahman variabel, bagian-bagiannya atau unsurnya itu apa saja dimensi dari Surahman. Seperti orang lain, Surahman punya kepala, Surahman punya badan, punya tubuh, Surahman punya anggota badan. Kalau hanya di situ saja, setiap orang juga sama. Oleh karena itu, indikator dari Surahman dari dimensi tadi harus dijelaskan juga. Kalau bicara kepalanya Surahman dengan kepalanya Pak Reki, pasti berbeda tuh indikatornya. Dari satu hal aja, rambut misalnya. Rambut Surahman dengan rambut Pak Reki berbeda. Jidat Surahman dengan jidat Pak Reki berbeda. Ya, itu perlu ada indikatornya di dalam kajian pustaka. Jadi bukan hanya sekedar pengertian, tapi di sana ada dimensi, ada juga indikator yang harus kita buat atau kita cari. Nah, setelah ketemu indikatornya, orang akan lebih yakin lagi kalau tahu ukurannya, measurementnya, cara mengukurnya. Jadi kalau begitu semakin rumit nih kita. Di kajian pustaka bukan sekedar definisi, pengertian, terminologi, sedangkan itu pun harus dikaji dari beberapa pendapat karena kajian pustaka bukan kutipan. Yang kedua, setelah mendapatkan konsep tadi, kita harus melihat juga sampai ke dimensi, indikator, dan cara mengukurnya. Nah, teman-teman kadang-kadang yang ada di kajian pustaka hanya ada kutipan. Ya, menurut ini tanpa dikaji. Itu sudah kelemahan atau kesalahan yang ada yang selama ini kita lakukan misalnya. Biasa kalau pemula seperti itu, apalagi kalau mahasiswa dosen pembimbingnya nggak jeli, itu nggak akan ketemu itu. Sehingga nanti ketika ketemu kuesioner di akhir nanti, oh ini kuesionermu dapat dari mana? Ketika di kajian pustaka nggak ada, otomatis datangnya dari langit gitu. Padahal
kajian pustaka yang terdiri dari tadi pengertian, kemudian terminologi, definisi dan sebagainya, ditambah dengan dimensi, ditambah dengan indikatornya ada, ditambah dengan bagaimana cara mengukurnya. Ternyata dari indikator itu kita bisa buat instrumen atau kuesioner yang kita maksud untuk memperoleh data primer. Sehingga kuesioner itu datangnya tidak mendadak. Orang Jawa bilang ujuk-ujuk ada kuesioner. Maka ini sering terjadi ketika Ibu dan Bapak dimintai saran tuh di toko-toko atau di instansi, Bapak Ibu tolong isi kuesionernya ya untuk saran perbaikan kami, tanpa tahu instrumen ini mau memperbaiki apa gitu loh. Karena tidak tahu variabel apa yang akan dia perbaiki gitu kan. Ini yang menjadi kelemahan kita ketika kita tahu hanya sekedar kuesioner. Oleh karena itu, kembali sekarang Ibu Bapak, bagaimana cara mengkaji dari jurnal ya yang kita dapatkan, kemudian kita akan tuliskan ke dalam kajian pustaka. Saya punya semacam tabel nih, semacam tabel bagaimana kita melihat, bagaimana kita melihat ini apa namanya, mengkaji sebuah apa namanya, sebuah ini apa, hasil atau apa, hasil penelitian terdahulu. Saya punya tabelnya seperti ini nih, tabel resume. Mudah-mudahan ini kelihatan. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, nggak kelihatan? Udah oke, Prof. Nah ya. Resume jurnal pendukung penelitian. Saya katakan pendukung ya karena kajian pustaka hanya satu bagian ya. Coba cek dulu judul penelitiannya apa. Apakah variabel yang akan kita teliti ada di judul penelitian itu. Maaf, kadang-kadang judul penelitian dengan isi penelitian variabelnya nggak disebutin. Cek dulu. Kemudian siapa penelitinya, nama, dan ini mahasiswa. Misalnya kalau kita mahasiswa ya, judul penelitiannya apa, supaya menjadi referensi bahwa variabel yang kita tulis di situ ada nggak di sini. Judul makalah jurnal. Kalau ini kan judul penelitian yang akan kita lakukan, kita penelitinya. Kalau ini judul makalah jurnal yang kita temukan, silahkan tuliskan judulnya. Kemudian jangan lupa penulis jurnal tahun terbit. Kenapa saya sampaikan di sini tadi? Ini penting supaya Bapak Ibu tidak lupa. Ketika habis mengutip, sebutkan nama penulisnya siapa, tahun berapa. Nah, itu ada di sini, Pak. Nah, jadi supaya, walaupun sekarang ada Mendeley, tapi kadang-kadang kalau kita masih belum paham Mendeley dan masih manual, ini akan membantu sekali. Yang kedua, ketiga, nama jurnalnya apa? Misalnya, Journal of Business Research. Nih, bedakan antara nama jurnal dengan judul makalah di jurnal. Nah, nama jurnal ini adalah jurnal yang apa namanya, yang dijadikan media untuk menerbitkan jurnal itu. Bedakan juga dengan penerbit. Nah, di sini saya penerbit tidak minta ditulis. Padahal nanti ketika nulis daftar pustaka penerbit juga penting ya. Nah, kemudian kita lihat dari judul makalah di jurnal itu, variabel-variabel apa saja yang diteliti di sana. Mungkin ada satu variabel saja, mungkin bisa 2, bisa 3, bisa 4, baik independent variable, dependent variable. Kalau memang ada moderating variable, ada intermediate variable, itu silakan ya, tuliskan saja di sini dulu. Nah, kemudian Bapak lanjut di skimming saja Bapak, Ibu, mungkin di abstrak, mungkin juga di pendahuluan, mungkin juga di literatur review. Coba cek penjelasan, definisi, atau pengertian, atau terminologi dari variabel ini. Nah, kadang-kadang ada peneliti yang baik banget bahwa setiap variabel disampaikan bahwa ini loh state of the art-nya tentang variabel ini tuh begini-begini. Variabel yang kedua begini-begini gitu. Ada yang baik. Cuman ada juga yang tidak baik, jadi tidak diungkap semua di situ. Dari judulnya aja misalnya ada 4 variabel, yang cukup jelas hanya 2 variabel. Bisa saja itu terjadi seperti itu. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa tahu satu variabel yang akan kita kaji diperoleh dari jurnal ini gitu kan. Nah, setelah itu nanti kalau memang
variabel yang ibu bapak akan teliti tapi tidak ada, ibu dan bapak harus cari lagi tuh jurnal yang lainnya gitu. Nah, ketika sudah dituliskan, coba cek lagi, katakanlah variabelnya X. Apakah di jurnal itu juga dituliskan apa sih dimensi, unsur, bagian, atau faktor-faktor, atau langkah-langkah proses, atau elemen-elemen dari variabel satu tadi, X tadi. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang baik dituliskan dia dengan jelas sekali, the dimension of this variable is 1, 2, 3, ada yang baik seperti itu. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Nah, kalau sudah begitu mentok lagi kan, cari lagi kita jurnal yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu jangan merasa bahwa dengan mencari jurnal yang lain adalah sebuah upaya yang melelahkan. Tidak. Menurut saya itu justru tantangan. Ibu Bapak kalau sudah surfing atau beradventure mencari satu variabel yang nanti akan Bapak gunakan untuk penelitian Ibu dan Bapak sekalian, itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi jangan langsung putus asa. Aduh Pak, kalau itu capek banget nih saya nyari, justru itu. Kedalaman dari sebuah penelitian adalah salah satu indikatornya adalah keluasan wawasan Ibu Bapak dalam menuliskan kajian pustaka. Nanti akan tertulis di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka Ibu dan Bapak jangan lupa yang tadi dibaca ada, tuliskan, yang tadi ini ada, ini tidak ada, tuliskan juga Pak nanti di daftar pustaka, yang jelas sudah pernah dibaca kok itu gitu. Nah, setelah dimensinya ketemu ya, kemudian dicek lagi apakah dimensinya itu dijelaskan juga indikatornya atau tidak. Nah, kalau tidak ya kita nyari lagi. Tapi kalau ada, wah ini penulis baik banget, sudah punya daftar operasionalisasi variabel, bahwa variabel ini dimensinya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian indikatornya adalah ini. Contoh nih, biasanya penelitian tentang kualitas pelayanan yang begitu banyak itu biasanya lengkap. Katakanlah variabelnya adalah kualitas pelayanan atau service quality. Di sana selalu saja yang menjadi acuannya adalah Parasurahman, Berry, dan Zitamal selalu mengatakan dimension of the service quality is TERA, tangible, empathy, reliable, responsiveness, dan assurance. Kemudian indikatornya, what is a TERA indicator? Tangible indicate in facility of physics supporting for the service. Jadi sudah disebutkan bahwa indikator dari tangible adalah fasilitas fisik yang mendukung jasa. Nah, dari situ sudah ketahuan fasilitas fisik itu apa sih? Kantor, fasilitas fisik, kemudian tempat parkir, fasilitas fisik, manusia juga fasilitas fisik, alat-alat yang mendukung fasilitas fisik. Sehingga ketika kita menurunkan kuesionernya untuk mengetahui apakah betul dimensi tangible tadi ditunjukkan dengan fasilitas fisiknya, bisa nggak mengungkap kualitas pelayanan dari sisi tangible? Ternyata bisa. Di sana misalnya tertulis fasilitas fisik yang lebih spesifik adalah gedung. Kita bisa bikin pernyataan di dalam kuesioner mengatakan bahwa gedung PT X mendukung jasa yang ditawarkan. Setuju, sangat tidak setuju, atau sangat setuju sekali. Urut-urutannya seperti itu Pak, contohnya Pak. Dari variabel, dimensinya ketemu, kemudian indikatornya ada, kemudian dapat instrumennya tuh, kuesionernya. Nah, maka kita tinggal sebarkan kuesioner. Pak, bagaimana kalau seandainya ini datanya sekunder? Bisa. Variabelnya juga harus jelas. Kalau memang ada dimensinya, sebutkan dimensinya apa. Contoh, Bapak ingin di keuangan nih biasanya, orang ingin tahu bagaimana profitabilitas ya sebuah perusahaan, apakah dia profit atau tidak gitu. Definisi profitabilitas ada sudah. Kemudian kita lewat dimensinya. Kita biasanya lihat rumus kalau di keuangan. Profitabilitas adalah perbandingan antara, misalnya gitu ya, revenue yang kita terima sama dengan total revenue dikurangi total cost dibagi 100% dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam rumus itu kan ada bagian-bagiannya. Ada revenue, ada total cost.
Berarti dimensi dari profit adalah revenue dan cost. Sudah ketemu tuh. Nah, karena biasanya datanya berupa primer, kita tidak usah datanya sekunder dan datanya berupa angka dan merupakan perbandingan, itu kita tidak usah bikin instrumen, udah aja laporan tahunan yang ada di sebuah perusahaan itu profitabilitasnya berapa. Nah, itu sudah jadi data. Jadi tidak usah nyari lagi, ada di situ. Itu perbedaan antara data primer, butuh alat untuk memperoleh data, tapi kalau data sekunder kita cukup sampai dimensi saja, toh indikatornya sudah ketahuan bahwa profitabilitas tadi dimensinya adalah revenue dengan total cost misalnya, kemudian indikatornya angka sekian persen, bentuknya rasio. Nah, di situ juga tercantum sebenarnya Bapak Ibu apa yang disebut dengan skala data. Hati-hati bedakan antara skala data dengan skala pengukuran. Ibu Bapak mengenal namanya skala pengukuran Likert. Ada yang bilang harus ganjil itu 3, 5, 7, ada yang bilang nggak usah, genap juga nggak Pak, itu nggak jadi persoalan Pak. Itu namanya skala pengukuran. Tapi ada juga yang disebut dengan skala data. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal skala data itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Biasanya skala-skala data yang menggunakan skala data pengukuran Likert itu kalau tidak ordinal interval. Nah, ini debatable nih. Ada yang bilang, Pak itu ordinal Pak. Jadi untuk bisa dianalisis datanya menggunakan SPSS harus ke interval dulu. Ada namanya metode successive interval. Jadi dinaikkan tuh yang tadinya ordinal menjadi interval. Karena katanya ada yang berpendapat data dari pengukuran menggunakan skala pengukuran Likert itu sifatnya masih ordinal, ya, skala datanya. Tapi kalau sudah profitabilitas sekian persen, nah udah persen kan per 100 berarti dia rasio. Rasio itu adalah skala data tertinggi. Jadi nggak usah lagi di MSI kan, di metode successive interval kan, tidak usah. Nah, itu perbedaan data primer dan data sekunder bukan hanya dari cara memperolehnya. Kalau primer kita langsung memperolehnya dengan menggunakan instrumen, kuesioner, tapi kalau data sekunder kita memperoleh dari laporan orang lain dan kebetulan kebanyakan kalau di keuangan itu skala datanya biasanya rasio, jadi bisa kita langsung analisis menggunakan analisis data yang kita sudah kenal seperti SPSSK, SMK, dan sebagainya. Cara tentang indikator dari variabel dan dari dimensi. Justru kajian pustaka ini yang berat jadi di sini Pak, ketika mengkaji pendukung penelitian kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan Ibu dan Bapak bahwa dalam penulisan kajian pustaka bukan hanya sekedar kutipan, bukan hanya sekedar cari dimensi-dimensinya. Nah, pengalaman menunjukkan tadi dalam satu jurnal mungkin dimensinya tidak lengkap, ya. Artinya ada cuma satu saja, tapi di penelitian lain ada, berarti Bapak Ibu harus cari lagi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sekarang yang penting adalah variabelnya dulu yang harus kita pahami betul. Oleh karena itu, kalau kita akan meneliti sesuatu itu pahami sesuatu itu jelas dulu gitu. Kalau kemarin kita menjelaskan dulu masalahnya, sekarang kita jelaskan dulu variabelnya. Nah, berbicara variabel itu kita harus paham apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan konstruk, ya, dan apa yang disebut dengan variabel. Nah, secara umum begini, konsep itu adalah sebuah pernyataan yang masih membutuhkan penjelasan. Jadi misalnya promosi itu konsep, apakah periklanan? Nah, periklanan juga konsep karena ditanya lagi, periklanan banyak loh Pak jenisnya, bisa di surat kabar, bisa di televisi, bisa radio. Kenapa? Karena teori periklanan di radio dengan teori periklanan di televisi itu berbeda, ya. Teori periklanan di majalah juga berbeda dengan
hati-hati ketika kita akan meneliti, jangan berbicara konsep, karena orang akan nanya, ini yang mana yang dimaksud gitu. Seperti kemarin misalnya Pak Firdaus akan bicara tentang manajemen strategi. Nah, kemarin Pak Riki menambahkan kebanyakan diarahkan ke strategi pemasaran. Oh, berarti lebih spesifik nanti strateginya adalah variabelnya variabel strategi pemasaran. Misalnya strategi harga, strategi produk, strategi promosi dan sebagainya. Tapi kalau hanya strategi secara umum, mereka akan bertanya-tanya karena begitu luasnya. Kemarin kita berbicara kalau strategi secara umum yang dimaksud apakah strategi generiknya dari Michael Porter atau kita akan mencoba menggunakan BCG metric dengan strategi intensif, agresif, defensif atau konvensional. Itu banyak bertanya kalau strateginya masih dalam konteks konsep. Nah, kalau konstruk itu adalah konsep yang sudah dipecah atau diuraikan dalam kondisi tertentu, konstruk, tapi belum memiliki nilai. Jadi contoh, katakanlah konsepnya adalah promosi tadi kan, kemudian disampaikan bahwa promosinya adalah periklanan atau sales promotion misalnya. Dan itu periklanan itu baru sampai kepada konstruk. Tapi begitu periklanan di televisi, nah itu sudah variabel. Ya, artinya apa? Teori tentang periklanan di televisi sudah memiliki makna atau punya nilai. Karena begitu iklan di televisi, paling tidak kita bisa menilai tuh, ada nilainya. Apa nilainya? Bisa dinilai, oh iklannya bagus, oh iklannya jelek, oh iklannya sedang. Nah itu ada nilainya. Tapi begitu berbicara hanya periklanan, nilainya apa ya periklanan? Atau promosi gitu, nggak ada nilainya. Hanya bilang periklanannya bagus loh, periklanan yang mana gitu kan. Promosi yang mana yang bagus, yang sedang, yang jelek gitu. Nggak ada nilai. Tapi kalau variabel sudah ada nilainya. Makanya di ilmu eksak variabel itu bisa dikatakan angka atau peubah dia bilang. Nah peubah itu tadi memiliki nilai. Nah variabel ini harus jelas tadi saya katakan. Yang penting variabelnya harus jelas dulu. Kemudian dimensinya kalau tidak ketemu di sini, Ibu dan Bapak bisa pakai googling. Misalnya tadi variabelnya adalah periklanan di televisi. Bapak Ibu bisa menulis gini, dimension of advertising at television. Begitu klik pasti akan banyak itu yang namanya dimensi. Pak, bagaimana kalau ketemu banyak seperti itu? Nggak apa-apa. Silahkan aja. Mungkin ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. A mengatakan bahwa dimensi periklanan di televisi 1, 2, 3. B mengatakan dimensi di periklanan di televisi misalnya PQRS misalnya. Silahkan, Bapak nanti dikaji lagi di sana. Artinya bikin konsep dimensinya. Mau mana dimensi yang akan Ibu Bapak pakai gitu loh. Pilih silahkan. Artinya sama juga kayak waktu mendefinisikan terminologi tadi. Misalnya Bapak akan gabung nih, dimensi menurut A ada 4, dimensi menurut B ada 5. Lihat ada yang sama nggak? Ada yang berbeda nggak? Atau semuanya berbeda jadi Bapak gabungkan bahwa dimensinya jadi tambah gitu. Bisa saja, bisa. Karena Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tahu sejarahnya dimensi kualitas pelayanan yang TERA itu, tangible, empathy, reliable, responsiveness, dan assurance itu dulunya 10 loh Pak itu dimensinya. Ya, jadi si Parasurahman Berijan Jetamal sebelum dia itu sudah ada 10, oleh dia dikompres menjadi 5. Di Indonesia ada Pak Zulganev dari Bandung, dari 5 dikompres menjadi 3. Jadi masalah? Tidak ada masalah. Ya. Jadi justru itulah state of the art-nya. Jadi mereka punya argumen masing-masing kenapa harus 10, kenapa harus 5, kenapa harus 3 dimensinya dari satu variabel yang sama, kualitas pelayanan gitu. Nah, itu prosesnya seperti itu Ibu Bapak sekalian. Baru kemudian ketika mencari indikator, lihat dimensinya apa. Bapak Ibu tinggal ke Google lagi. Indicator of dimensinya apa tadi? Nah, masukin. Itu pasti akan ketemu lagi banyak sekali indikator. Nah, begitu
bagaimana cara mengukurnya? Ya ditulis saja, how to measure. Indikatornya apa? Bapak sebut, bagaimana mengukur indikator itu. Nanti akan, gini loh caranya, ada patokannya. Ada pakai kuesioner, kuesionernya seperti ini. Tapi ada yang bilang, enggak, kuesioner untuk mengukur indikatornya pakai ini. Nah, itu bisa macam-macam lagi, nanti mana yang sesuai dengan penelitian Bapak, kembali lagi, judgement lagi tadi. Jadi seperti itu kalau ibu bapak ingin melihat sesuatu lebih dalam, karena peneliti itu kan sebenarnya dia spesialis di bidang itu. Nah, namanya spesialis berarti harus dalam. Seperti halnya ketika menulis bab 1 kan saya katakan mengerucut Pak, makin spesialis tuh ke bawah. Ya, nah sudah. Kalau nanti misalnya butuh data primer ya tadi dari variabel, dimensi, indikator, kemudian cara mengukurnya, baru ketemu instrumennya, kemudian skala data yang akan kita gunakan apa, baru kemudian bentuk kuesionernya seperti apa. Bikin kuesioner gampang. Yang jelas, lihat kata-katanya, satu kalimatnya itu bukan kalimat tanya, bukan pertanyaan. Kuesioner itu sebenarnya adalah pernyataan. Pernyataan Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi saya lanjut ya, kualitas pelayanan itu adalah sebuah variabel. Dimensinya adalah tangible, empathy, reliable, responsive, assurance. Kita cek dulu nih yang dimensi tangible. Indikator dari tangible apa? Di sana disebutkan bahwa tangible adalah fasilitas fisik yang mendukung jasa. Nah, berarti kita sudah bisa terjemahkan fasilitas fisik yang ada di objek penelitian kita apa saja. Katakanlah gedung, ya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi sebuah kuesioner? Jangan ditanya, apakah gedungnya megah gitu, apakah gedungnya sulit? Tidak, langsung saja. Gedung PTX misalnya itu sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Jawabannya sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Itu bisa semantik diferensial dari 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau tiap-tiap angka 1 sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai, kemudian kurang sesuai, sesuai, dan sebagainya lah, itu bisa kita atur. Itu yang penting di pengukurannya itu tingkat bertingkat, karena skalanya tadi, skala pengukurannya adalah Likert, berjenjang, dan skala datanya adalah kalau tidak ordinal, interval. Pengertian ordinal dan interval bahwa skala data ordinal adalah skala data yang satunya adalah relatif dan berjenjang. Itu aja penjelasannya. Kalau interval adalah skala data ya, nolnya relatif, berjenjang, dan jarak jenjangnya sama. Gitu aja tambahannya. Jadi memang tingkatannya lebih tinggi interval karena ada kata-kata jenjangnya sama, range-nya itu sama, intervalnya itu sama, maka disebut interval. Kalau ordinal, pengertian jenjangnya sama tidak ada. Nah, yang jadi masalah tadi saya bilang ordinal dan interval itu samanya di mana, siapa yang tahu bahwa sangat tidak setuju dengan tidak setuju sama nggak jaraknya dengan tidak setuju ke ragu-ragu gitu loh. Yang tahu orang psikologi, makanya alat ukur psikologi itu biasanya dia katakan interval karena dia tahu bahwa itu jaraknya sama. Tapi karena kita bukan orang psikologi, maka kita ragu apakah ordinal apa interval. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yakin ordinal cukup ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ada yang bilang harus ke interval. Toh ada metodenya, namanya metode of successive interval gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya itu kesananya. Ada alat statistik yang bisa membantu. Nah, begitu Bapak Ibu urut-urutannya. Jadi sekali lagi membuat daftar pustaka itu harus sampai dalam. Nah, yang kedua, 2.1 kajian pustaka tadi sudah ketemu. 2.2 adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini setelah saat conceptioning tadi Bapak Ibu menyusun terminologi sampai dimensinya, indikatornya, cara mengukurnya sudah selesai, maka di bagian kerangka pemikiran ini Ibu Bapak tinggal mengkristalisasi dari kajian pustaka menjadi kerangka pemikiran. Misalnya contoh, begitu variabel A Ibu Bapak udah mengkaji kemana-mana, dimensinya udah ketemu,
indikator yang sudah ketemu maka dituliskan tuh di situ. Dalam penelitian ini, variabel ini digunakan dengan dimensi ini misalnya. Terus variabel berikutnya apa yang Bapak gunakan seperti hasil kajian di atas, dimensinya apa. Nah, kemudian cara mengukurnya tadi, karena ini data primer menggunakan instrumen dari indikator yang sudah ditetapkan. Misalnya indikator dari dimensi ini gitu disebutkan. Nah, setelah itu biasanya Bapak Ibu ada namanya paradigma kerangka pemikiran. Jadi kalau tadi di kajian pustaka itu kajiannya dalam, itu banyak narasinya, dan saya pesan narasinya Bapak Ibu jangan menggunakan kata-kata yang sama. Misalnya begini, menurut ini, gitu. Misalnya kajian pustaka 2.1 kajian pustaka. Pendahuluannya apa, kata-kata pengantarnya misalnya kajian pustaka ini akan mengkaji variabel yang ada dalam penelitian. 2.1.1 variabel X bla 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 bla. 2.1.2 variabel X1. 2.1.3 variabel X3 misalnya gitu ya. Jangan dituliskannya tiap variabel tadi menurut pendapat X atau menurut pendapat P atau menurut pendapat A, X adalah bla bla bla. Selanjutnya, menurut pendapat ini jangan seperti itu. Cara menuliskannya ngalir aja. Seperti kemarin di bahasa Indonesia bahwa satu alinea adalah satu pokok pikiran. Jelaskan. Misalnya gini, menurut pendapat A, X1 adalah bla 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 bla. Namun B mengatakan bahwa X1 adalah bla 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 bla. Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa terus saja ngalir aja Pak gitu. Jangan satu menurut pendapat A, B menurut pendapat B, menurut pendapat B, kemudian menurut pendapat C. Dari pendapat ketiga di atas maka enggak seperti itu, tapi biarkan aja ngalir semuanya gitu loh. Tidak dipenggal-penggal per alinea satu pendapat gitu. Itu cara menuliskannya, teknisnya seperti itu. Nah, sampai mana tadi? Narasinya sudah ya. Kemudian sampai ini paradigma kerangka pemikiran. Di bab 2.1 sudah menguraikan panjang lebar tentang variabel sampai kepada dimensi, indikator dan cara pengukurannya. Kemudian di kerangka pemikiran adalah kristalisasi dari tadi yang kita buat di 2.1 dengan 2.11, 2.12 dan sebagainya. Dituliskan di sana ada variabel, ada dimensi, indikator dan tiap variabel yang sudah dipilih ya. Jadi di situ sudah fix bahwa pengertian variabel itu seperti itu menurut saudara, menurut Bapak Ibu sekalian. Terus digambarkan tuh kalau berupa hubungan antar variabel misalnya X1 panah kepada Y gitu misalnya. Tapi kalau variabelnya banyak X1, X2, X3 terhadap Y gitu. Nah, atau X1, X2 terhadap Y, Y terhadap Z misalnya kalau memang variabelnya 4 tapi ada independent variable, ada dependent variable, ada moderating variable atau ada intermediate variable atau moderating variable. Silahkan. Itu nanti dari bagaimana Ibu dan Bapak ingin menilai dari mana? Dari logical thinking misalnya gini. Pak, biasanya orang sebelum loyal puas dulu. Oh, kalau gitu kualitas pelayanannya atau apa namanya? Kualitas pelayanannya dulu, kemudian menuju ke kepuasan ke loyalitas gitu loh. Ya, menurut pendapat saudara logikanya seperti itu mah enggak apa-apa. Tapi kalau memang Pak nggak usah inilah Pak, nggak usah pakai loyal sampai di kepuasan saja nggak apa-apa. Atau Pak, saya ingin mencoba apakah kepuasan ini kalau kita hapuskan langsung dari sini ke loyalitas, dari kualitas pelayanan ke loyalitas, bener nggak kira-kira nih orang langsung loyal tidak lewat puas? Mah enggak, itu argumennya, reasonnya masing-masing pasti punya ya. Kemudian yang terakhir hipotesis. Kemarin Bu Reni sudah nanya nih, Pak, hipotesis itu mesti yang apa lengkap misalnya berpengaruh positif signifikan gitu kan. Nah, kemarin saya bilang menyusun hipotesis itu ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Kebanyakan kita itu menggunakan hipotesis penelitian. Mengenai kelengkapannya berpengaruh positif signifikan tergantung nanti kita diuji hipotesisnya. Uji hipotesis itu ada uji hipotesis menggunakan T-test, F-test dan sebagainya.
Ada yang one tail, ada yang two tail. Nah, yang one tail dan two tail biasanya menunjukkan signifikansinya. Oh, berarti kalau gitu tambahkan juga tuh signifikansinya di hipotesis kita gitu. Nah, penyusunan hipotesis ini sebenarnya akan lebih mudah ketika kita sudah tahu tadi paradigma kerangka penelitiannya. Yang tadi saya gambarkan X1 panah ke Y, X2 panah ke Y. Nah, setiap panah itulah hipotesis sebenarnya gitu. Jadi lebih mudah. Yang sulit ya tadi Pak di 2.1 kajian pustaka. Jadi eh, kalau Bapak Ibu mau membuat lebih mudah misalnya, Pak, apa harus sampai ke indikator, sampai ke apa namanya pengukuran? Kalau memang Ibu Bapak sekalian bisa menjelaskan bagaimana mengukurnya, ya monggo, nggak usah nggak usah dicari indikatornya, karena apa namanya sampai di dimensi pun kadang-kadang ada yang bisa langsung membuat kuesioner. Tapi kebanyakan Ibu Bapak sekalian, kalau dimensi dibikin langsung menjadi kuesioner bukan dari indikator, biasanya nggak klop antara apa yang ditanyakan dengan dimensi yang ada. Gitu. Karena dimensi yang ada biasanya sangat, misalnya gini, ketika dimensinya adalah tangible, bagaimana membuat pertanyaan tentang tangible ini gitu kan. Kalau kita tidak tahu indikatornya gitu. Agak susah memang. Tapi ada yang berani. Tapi dia punya argumen. Misalnya, Pak, di penelitiannya ini yang dimaksud adalah ini, malah sudah ada kuesionernya. Oh ya monggo. Kalau memang di penelitian terdahulunya sudah ada kuesionernya untuk mengungkap dimensi itu sudah ada, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi untung aja kita nggak usah nyari-nyari indikatornya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi yang perlu dipegang adalah satu, jangan membuat kutipan di dalam kajian pustaka. Setidaknya ada peran pendapat kita, otak kita dalam bab 2 ini. Jadi bukan hanya pendapat semua pendapat orang lain gitu loh maksud saya. Jadi tetap harus ada pendapat kita di sana. Seperti layaknya kita mendefinisikan masalah di bab 1, teorinya memang dari orang lain tapi faktanya kita yang punya gitu. Ya, mengungkap faktanya itu kita yang memiliki property right di sana. Itu hak kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jelas. Dan ini agak berat terutama bagi pemula. Tapi mudah-mudahan dengan tabel ini itu Bapak Ibu Saudara bisa memulailah. Karena riset itu bukan hanya teori tapi prakteknya. Oleh karena itu saya menghargai sekali Pak Riki dan teman-teman, suatu saat harus ada hasilnya ini dan ada waktu tertentu khusus untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat sehingga terlacak gitu bahwa ini tuh benar-benar difahami gitu. Tapi kalau begitu selesai webinar, selesai nggak ada lagi, kita nggak tahu ini bener apa nggak dilakukan gitu ya. Nah, monggo, siapa tahu nanti yang proposalnya bagus, panitia bisa menyediakan hadiah lah. Siap, Prof. Oke, Pak Riki, saya kira cukup ya. Siap, siap, Saya Prof. stop share-nya nih. Siap. Baik, terima kasih Prof atas materinya. Sudah jelas tadi tergambar bahwa dalam menyusun telaah pustaka kita harus jangan mengulang-ulang bahasa yang sama karena nanti kalau dicek di plagiasi berarti dia nanti akan kena plagiasi ya, biasa seperti itu. Iya, Ya. betul. Nah, maka penyempurnaan bahasa itu penting bagi setiap peneliti dan perlu perlu rekapitulasi bahasa ya kalau kita sampaikan. Artinya jangan mengulang-ulang dan juga jangan mengcopy paste jurnal yang sudah ada gitu ya. Ini disempurnakan bahasanya, tetapi boleh mengacu kepada beberapa pakar ahli yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk menyusun kerangka dan indikator penelitian tentunya mengacu kepada variabel yang harusnya di latar belakang masalah sudah kita bahas kemarin ya. Mau sudah kita sempurnakan mau kemana arah hipotesis kita gitu ya. Nah, jadi di bab 2 ini kita lebih berbicara tentang penspesifikan dalam menyusun kerangka, indikator, dan dari indikator tersebut akan diturunkan menjadi pertanyaan sesuai dengan penelitian. Artinya pertanyaan tadi kan hanya penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif
dan bukan berdasarkan alat rasio. Kalau rasio keuangan nggak perlu pertanyaan ya Prof ya, tapi lebih kepada alat perhitungannya gitu ya, rumus ya. Kalau Iya, kita sampaikan rumus kalau di iya. rasio itu. Sudah jadi itu Pak. Jadi, Betul. nah kalau kita yang teoritis seperti manajemen SDM, pemasaran, ilmu administrasi gitu ya, atau ilmu politik itu kan mau nggak mau kita harus menggunakan kuesioner untuk Ya. mendapatkan hasil jawaban. Tetapi Bapak Ibu yang hari ini basically-nya di bidang seperti fisika, kimia, sains dan lain-lain itu kan nggak perlu menggunakan kuesioner, tetapi Nggak menggunakan usah, karena ya itu alat, praktek. Pak. ya Betul. karena alat analisis datanya saja yang harus kita Hmm. hitung secara rumus. Tapi jika ada tetap menggunakan pertanyaan, maka beberapa analisis data tadi seperti ordinal, nominal, dan interval serta rasio itu bisa digunakan sebagai alat bantu kita dalam menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden. Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya ke Prof. Surahman, kami persilahkan untuk kita diskusikan di season 2 ini. Di chat kayaknya ada pertanyaan deh Pak. Ya, benar Prof. Dari Pak Arnoldi ini. Ya. Pak Arnoldi ada? Di ini langsung kalau boleh kita langsung diskusi tatap muka lebih mudah kayaknya ya Prof ya untuk komunikasinya. Jika jaringan sulit, kita akan coba bacakan Prof. Maaf jika kita meneliti sesuatu yang baru dengan data primer. Bagaimana cara menyusun variabel-variabel mode penelitiannya? Artinya gini Prof, penelitian ini sepertinya belum ada orang lakukan. Nanti penelitian baru, jurnalnya juga belum ada. Yang ada cuma hanya referensi lah ya. Referensi teori atau referensi artikel-artikel biasa gitu yang belum dipublish. Itu bagaimana cara menyusun variabelnya Prof? Karena belum ada acuan. Mungkin begitu. Mungkin pertanyaannya yang saya simak mungkin seperti itu sepertinya Prof. Ya. Atau Pak Arnold masih on nggak? Bisa langsung Pak Arnold. Pak Arnoldi ada masih online di sini? Ada. Pak Arnoldi silakan coba diinikan langsung. Pak Arnoldi kurang silakan. Lebih begitu yang disampaikan oleh Pak Reki, Pak. Oke. Ya. Kurang lebih sama yang disampaikan Pak Reki, Pak. Kurang lebih sama gitu, Prof. Artinya lebih kepada penelitian baru ya, Pak Arnoldi ya, penelitian baru yang memang belum ada referensi apapun gitu. Kalaupun ada referensi paling artikel, majalah, gitu ya, Pak Arnoldi ya. Nah, bagaimana cara menyusun variabel mode penelitian? Begitu kira-kira, Prof. Ini pertanyaan. Silakan, Prof. Jadi kembali lagi Pak Arnoldi, ya. Kembali lagi Pak Arnoldi, langkah awal dalam penelitian kita adalah defining the problem. Seperti yang kemarin, di seri 1 kemarin. Nah, bahwa problem yang akan kita teliti itu adalah sebagai akibat. Bapak kemudian mencoba tanpa referensi nih, tapi Bapak masih menduga-duga kemungkinan ini disebabkan oleh beberapa hal. Boleh Bapak inventarisir dari berbagai sudut ilmu. Contoh nih Pak, bahwa katakanlah kondisi Indonesia saat ini misalnya ya, tidak sesuai dengan harapan katakanlah undang-undang itu misalnya. Nah kemudian kita inventarisir penyebabnya pasti banyak. Pasti banyak. Bapak bisa melihat dari sudut ilmu pemerintahan, Bapak bisa melihat dari sudut ilmu hukum, Bapak bisa lihat sudut sosial, politik, dan sebagainya. Pasti banyak. Nah, kalau sudah ketemu itu, masalahnya sudah ada, kemudian Bapak mencoba menginventarisir, sekarang mana hasil inventarisasi penyebab-penyebab tadi yang Bapak kuasai betul karena Bapak punya ilmunya? Gitu Pak Arnold. Katakanlah Bapak punya ilmu tentang hukum. Nah, setelah Bapak tahu tentang hukum, Bapak bisa melihat dari ilmu hukum, kenapa kok pemerintahan ini melanggar undang-undang atau tidak sesuai undang-undang. Pasti di situ Bapak banyak penyebabnya tuh. Hukum masih banyak juga Pak. Bapak bisa mengatakan penegakan hukumnya yang nggak bener lah gitu. Hukum ini tidak sempurna lah. Wah pokoknya banyak lagi. Nah, Bapak coba inventarisir lagi. Nah, cara menginventarisirnya Bapak, inventarisir yang variabilistis. Artinya, variabilistis itu
secara operasional kalau itu dilaksanakan bisa membantu ya Pak dalam tanda kutip menyelesaikan problem itu, atau setidaknya kita mengetahui bahwa penyebab dari masalah itu salah satunya adalah variabel itu gitu. Saya balik, variabel itu menjadi salah satu penyebab kenapa terjadi masalah gitu. Nah, kembali Bapak tadi nanya variabelnya belum ada, tapi dengan cara berpikir seperti tadi, mengerucut sesuai keahlian Bapak, variabel sudah mulai muncul, Pak. Variabel sudah mulai muncul. Tinggal begitu Bapak coba kata-kata variabel tadi sebagai kata kunci atau keyword tadi, kita minta bantuan Mbah Google. Misalnya Bapak ingin penjelasan nih, bahwa penyebab dari terpuruknya pelaksanaan hukum di Indonesia adalah para penegak hukumnya tidak konsisten. Nah, berarti Bapak tinggal pilih. Di situ kata kuncinya penegak hukum yang tidak konsisten, bisa jadi kata kunci, atau konsistensi itu apa sih? Wah, itu pasti akan banyak. Akan banyak Pak di era seperti ini. Bapak belum masuk ke jurnal ini. Hanya tadi dari cara berpikir saja. Berawal dari masalah itu penyebabnya apa yang lebih operasional, hanya bisa diukur nanti, ya bisa dijalankan, ada ukurannya. Kemudian Bapak coba cari, Pak, begitu Bapak ngetik satu kata tidak konsisten gitu saja, sekitar ribuan jawaban akan ada di komputer, ada di internet. Itulah langkah awal Bapak ketika pertanyaan Bapak tadi menanyakan, jika kita meneliti sesuatu baru dengan data primer, bagaimana cara menyusun variabel dulu ya Pak ya, belum berbicara data primer di kuesioner nanti. Untuk sebenarnya data yang kita peroleh nanti dengan kuesioner itu sebenarnya adalah untuk menguji saja Pak, menguji hipotesis Pak, bukan untuk mendapatkan variabel baru, tidak. Nah jadi langkahnya pertama, jangan kuesioner dulu yang Bapak pikirkan, tapi variabelnya dulu yang Bapak dapatkan gitu loh. Ya Pak Arnoldi ya. Begitu Bapak sudah ketemu variabelnya dan tadi sudah melewati penulisan di bab 1, mendefinisikan masalahnya jelas, bahwa masalahnya adalah ini, penyebabnya adalah ini, dikaji pustakanya, variabelnya jelas, dimensinya jelas, baru Bapak nyusun kuesioner. Kuesioner itu alat untuk memperoleh data primer, di mana data primer itu akan kita uji apakah betul hipotesis kita setelah kita punya masalah dan kita punya teorinya. Kemarin saya katakan teori seolah-olah adalah senjata tajam, masalah adalah objek. Kalau kita sudah punya objek, kita sudah punya senjata tajamnya, kita bisa menduga kesimpulannya, itulah hipotesis gitu kan. Nah, ketika Bapak memperoleh data, mencari data, kemudian data primer kita peroleh lewat kuesioner, baru kita uji hipotesis. Apakah benar hipotesis yang kita susun tadi gitu loh. Ya, nah ini di penelitian kuantitatif karena memerlukan alat bukti sebenarnya Pak. Apakah betul variabel itu mempengaruhi atau sebagai penyebab dari akibat yang ada atau masalah yang timbul? Bapak punya kesimpulan sementara, katakanlah iya itu menjadi penyebabnya gitu kan. Baru iyanya itu diuji hipotesis. Untuk menguji hipotesis harus ada data, harus ada fakta. Tidak bisa Bapak menguji kesimpulan Bapak tidak ada faktanya gitu loh. Ya, itu di kuantitatif itu kelebihannya memang Pak. Untuk menguji hipotesis harus ada fakta. Fakta itu datanya biasanya primer. Tapi di penelitian yang data sekunder juga pengen menguji apakah betul misalnya bahwa profitabilitas itu dipengaruhi oleh revenue, oleh total cost misalnya, oleh biaya produksi misalnya gitu kan. Nah, baru nanti diuji, tapi tidak perlu pakai kuesioner karena data tahunannya mungkin sudah ada. Apa kelemahan data primer itu biasanya tidak up to date gitu loh Pak. Kalau data primer kan Bapak meneliti ini datanya sekarang kita ambil. Tapi kalau data sekunder,
Bapak meneliti tentang profitabilitas sebuah bank misalnya, itu yang tahun 2020 belum ada, baru yang 2019 terakhir misalnya kan, dan 2018 dan 2017. Maka di situ sebenarnya yang akan diperoleh adalah prediksi sebenarnya. Prediksi ke depannya seperti apa, karena 2020 belum tahu, 2021 belum tahu. Tapi kalau primer, Bapak bisa katakan saat ini seperti ini gitu loh. Kalau di yang data sekunder tadi kan nggak bisa bilang saat ini seperti ini karena 2020 kan dia belum teliti. Hanya dia mengatakan trennya kayaknya 2020 seperti ini gitu. Itu mungkin perbedaan di hasilnya Pak antara data primer dengan data sekunder. Tapi kembali lagi tadi Bapak menanyakan tentang bagaimana kalau datanya primer, ya memang pakai kuesioner, tapi pertanyaan Bapak variabelnya belum ada. Tadi cari dulu Pak variabelnya. Jadi urutan-urutan berpikirnya begitu Pak Arno. Ya. Ya, Variabelnya apa perlu dibuat fokus group discussion dulu Pak? Atau enggak, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Misalnya Bapak punya waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman, silahkan. Mungkin di sana nanti ada masukan juga. Nah, Bapak juga bisa mencari kata kuncinya tadi di Google. Dengan sekian ribu jawaban di Google, Bapak bisa cek satu-satu sebelum Bapak lempar ke fokus group. Nanti fokus group itu hanya diminta klarifikasi lah atau apa namanya semacam pengesahan lah. Bapak-bapak, saya mau meneliti tentang ini. Saya pernah menemukan variabelnya ini. Ya, saya pengen klarifikasi aja menurut Bapak Ibu seperti apa. Nah, kalau masukannya memang menurut Bapak reasonable, ya Bapak pakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi fokus group ada sebuah alat juga untuk mengklarifikasi apakah variabel Bapak layak nggak untuk diteliti gitu. Bisa Pak Arno? Bisa, silakan. Itu kalau fungsinya kita ada namanya peer group, itu supaya lebih tajam bahwa betul variabel itu adalah penyebab dari masalah yang kita hadapi gitu. Bisa Pak Arnold, silahkan. Ada lagi Pak? Nah, kita menilai variabel itu layak atau tidak, gimana ya Prof? Kembali lagi, Bapak tujuan penelitian Bapak kemana? Apakah tujuan Bapak memang hanya ingin mengungkap itu saja atau ingin yang lain-lain gitu, terserah. Makanya di bab 1 kan ada tujuan penelitian Bapak. Nah, karena ada, maaf, kalau ada penelitian pesanan yang dibiayai orang, itu variabelnya kita bisa bikin-bikin gitu kan. Sehingga kita layak gak layak, kalau sudah dibayar layak Pak gitu loh. Rumornya begitu. Tapi kalau ingin menjadi peneliti yang objektif ya tadi Bapak minta pendapat fokus grup, terus tujuan ini saya hanya ingin mengungkap ini kok, berarti saya pakainya ini saja ya monggo, nggak apa-apa. Silahkan Pak, tergantung tujuan Bapak riset. Ya, terima kasih Prof. Siap, sama-sama Pak Arnoldi. Oke, ada lagi Pak Arnoldi? Cukup jelas ya. Jelas. Sambil-sambil nanti penjelasan yang lain dari Prof. Surahman, mana tahu ada yang terganjal kita tanyain lagi. Ya, silakan. Silakan Bu Reni, jika ada pertanyaan. Oh iya, mana Bu Reni nih? Bu Reni udah siap-siap kayaknya nih. Ada Bro. Ya. Terima kasih. Jadi instrumen itu dibangun dari indikator, di atasnya dimensi, di atasnya lagi variabel. Nah, terkadang di dalam jurnal kita tidak menemukan indikatornya, Prof. Hanya sekedar dimension. Bagaimana kita menjustifikasi ini indikatornya? Apakah bisa kita merumuskan dari pernyataan di dalam kuesioner itu sebagai indikator, Prof? Baik. Itu Bu ya. Oke, tadi saya katakan Ibu gunakan tools yang tadi saya sampaikan ya. Tools tadi yang saya sampaikan ini Bu. Ini dia. Ini ada tools. Saya sampaikan di sini. Ketika Ibu punya jurnal ini, kemudian penulis jurnalnya tahu nama jurnal, terus Ibu ketemu variabel. Kemudian variabel itu di pendahuluan, di introduction atau di literature review ada pengertiannya. Oke. Begitu Ibu ada pengertiannya dari variabel yang akan Ibu teliti, dan Ibu tidak hanya satu saja dari sini, dari jurnal ini, dari penulis, tapi Ibu sudah mengkaji, kemudian Ibu sudah menjustifikasi
ada variabel itulah yang dipakai oleh ibu, maka ibu kemudian cari dimensinya. Nah, ketika mencari dimensi di jurnal ini tidak ada, ibu akan mencari di jurnal lain. Katakanlah mentok jurnal lain juga tidak ada gitu ya. Ya, kalau tidak ada, ibu harus kembali lagi, paling tidak bukan nanya tentang dimensi, tapi misalnya faktor-faktor apa. Kemudian pencariannya bukan pakai dimension of gitu, tidak. Mungkin ibu cari faktor influence toward apa misalnya gitu. Nah, nanti akan ketemu berarti faktor kan bagian juga kan. Nah, ketika sudah ketemu faktor, bagian, elemen atau dimensi, ibu masuk lagi tuh. Kalau memang dimensi itu yang akan ibu pakai, masuk lagi ke Google lagi. Indicator of dimensinya tadi apa disebut. Ketika kemana-mana ibu juga tidak dapat, kalau sudah ada dimensi, tinggal sekarang ibu cari lagi. Apakah di jurnal yang menunjukkan dimensi itu, ibu sudah ketemu belum instrumennya? Tidak ada indikator, tiba-tiba instrumen. Ya. Nah, berarti instrumen itu bisa ibu pakai. Nah, tapi ketika di situ juga instrumennya tidak ada, ibu kembali lagi, dimensi itu bagiannya apa? Bukan indikator, tapi the factornya apa, elemennya ibu pecah lagi tuh. Ibu pecah lagi sampai kalaupun ibu tidak bisa temukan, kemudian ibu bisa menginterpretasikan, oh ini tuh yang dimaksud, boleh ibu langsung ke instrumen. Boleh. Dengan catatan, gini Bu, kalau mau bikin indikator, kalau mau bikin instrumen itu, paling tidak bisa mengungkap dimensi dan variabel yang dimaksud. Saya punya contoh nih. Di dalam penelitian saya menemukan apa yang disebut dengan dimensi dari technological functional, dia bilang gitu. Nah, di dalam technological functional itu ada 6 dimensi. Ada aspire, jadi aspirasi, kemudian ada extended, ya, ada perluasan, kemudian ada development gitu. Nah, saya yang aspire saya tidak bisa menerjemahkan apa itu aspire. Jadi artinya gini, aspirasi yang seperti apa sih yang bisa menjadikan teknologi itu berfungsi gitu kan? Saya nggak bisa. Tapi begitu ada kata-kata extend saya paham perluasan. Oh, kalau gitu saya bisa bisa membuat suatu indikator atau kuesioner perluasan. Jadi saya hanya begini, apakah teknologi yang difungsikan itu bisa diperluas atau tidak gitu kan? Nah, atau apakah teknologi yang difungsikan dalam penggunaan di bank syariah ini bisa dikembangkan atau tidak? Nah, maka saya bikin pertanyaannya, pengembangan teknologi perbankan syariah di Indonesia masih bisa dikembangkan. Setuju sangat tidak? Nah, itu muncul Bu dari pertanyaan gitu. Ya, tapi kan itu pernyataan, Prof, bukan indikator jadinya. Iya bukan, itu kuesioner Bu langsung. Tadi kan Ibu nanya, bagaimana kalau tidak ada indikatornya kan? Iya, iya. Makanya saya bilang, Ibu kalau sudah ketemu dimensi, Ibu bisa loncat ke kuesioner gitu loh. Oke. Bisa loncat ke. Nah tadi kalau ketika Ibu ada satu petunjuk saja di dimensi dan Ibu paham betul bahwa ini tentang, katakanlah kalau extended dan development kan kata-katanya jelas tuh. Iya. Tapi begitu aspire nggak jelas, nah itu. Iya. Aspire tulisannya Bu, saya nggak tahu. Aspire di dalam fungsi teknologi fungsional sebenarnya saya nggak tahu. Itu bisa kita tinggalkan nih Bu. Tapi yang katakanlah ada 6, 2 saja sudah kita buat, kita bisa bikin 2 pernyataan pun sudah cukup sebenarnya. Nggak ada keharusan harus lewat indikator, itu nggak ada. Makanya tadi saya bilang, kalau Ibu punya dimensi, indikatornya nggak ada, tapi di jurnal itu melampirkan juga kuesionernya, Ibu pakai aja kuesioner itu. Tapi kan masalahnya Ibu, kuesionernya nggak ada, indikatornya nggak ada, Ibu hanya berbekal dimensi kan gitu. Ya. Nah, dari dimensi itulah Ibu sebenarnya bisa membuat pernyataan atau kuesioner atau instrumen yang setidaknya relevan dengan dimensi itu gitu. Nggak apa-apa. Oke. Prof, satu lagi, kalau di dalam jurnal kita menemukan satu variabel itu katakanlah ada tiga indikator. Nah, kalau Dimensi dulu Bu atau indikator? Indikator. Oke. Berarti ada 3 juga lah misal pernyataannya ya Prof. Seandainya kita lanjutkan itu riskan karena nanti kalau seandainya datanya tidak valid kan akhirnya kita juga yang kewalahan kan Prof.
Jadi Hmm. kita mesti menemukan jurnal sejenis yang meneliti tentang itu juga. Kalau kita gabungkan, katakanlah si peneliti A dengan peneliti B, si peneliti A ada 3 indikatornya, si B juga ada 4 misalnya, berarti kan ada 7. Apakah Betul. itu boleh, Prof? Ya, jadi seperti tadi Ibu, ketika kita mengkaji di kajian pustaka tentang pengertian, terminologi, definisi lah ya. Katakanlah variabelnya adalah X. Si A mengatakan X adalah begini, si B mengatakan X adalah begini, si C mengatakan X adalah begini. Ibu kan perlu mengkaji di sana, ya kan? Bisa saja A sama dengan B, B sama dengan C. Berarti A, B, C dianggap sama, Ibu bisa ambil satu kesimpulan kan? Bahwa variabel X definisinya seperti ini kan gitu kan. Tapi bisa saja A berbeda dengan B, tapi B sama dengan C. Nah, Ibu kaji lagi persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Ibu boleh menggabungkan yang berbeda dengan yang sama, ya. Ya. Atau Ibu kalau sudah A, B, dan C berbeda semua, Ibu tulis aja semuanya, nggak apa-apa. Sama juga kasus di indikator. Ketika Ibu punya dimensi, kemudian ada jurnal A bahwa dimensi A adalah 3, dimensi dari A menurut B adalah 4, maka 7, tolong Ibu kaji lagi. Nah, indikator ini kesamaannya di mana? 3 sama nggak dengan 4? Ternyata tidak sama semuanya, Pak, beda-beda. Ibu boleh pilih yang mana, ya. Boleh gabungan, jadi 3 tambah 4, ya, boleh pilih 3, boleh 3, boleh 4, boleh tadi 7 semuanya, tidak apa-apa. Itu judgement-nya ada di peneliti. Tapi yang penting Ibu, reasoningnya. Makanya tadi saya pernah sampaikan, Bu, service quality, Ibu mungkin kan orang pemasaran ya, tahu kualitas pelayanan. Parasuraman, Berry, dan Jetamal mempunyai 5 dimensi. Tangible, empathy, reliable, kemudian responsiveness, dan assurance. Kemudian dibuat dalam bentuk kuesioner, instrumen yang sudah jadi. Kalau tidak salah pertanyaan ada 21. Ya, Ibu, ternyata orang Indonesia ada yang mencoba meringkas dari 5 dimensi menjadi 3 dimensi. Pak Zulganev tuh di Universitas Widyatama dia membuat, dan itu sah, tidak apa-apa. Dan perlu Ibu ketahui juga, para Surahman, Berry, dan Tamal menurunkan 5 dimensi sebelumnya, Bu. Kalau tidak salah, nggak tahu Griffin, nggak tahu Lovelock, itu punya 10 dimensi. Jadi 10 menjadi 5, 5 menjadi 2, menjadi 3. Sah-sah saja gitu kan. Asal tadi reasoningnya apa? Pak Zulganev mengatakan hasil dari analisis faktor ternyata ada kesamaan katanya. Di empati itu hampir sama dengan responsiveness, dia bilang. Udah hapuskan saja yang 2 itu, dia bilang gitu. Akhirnya hanya tangible, kemudian reliable, dan assurance dia pakai 3. Nah, kemudian kalau yang 5 itu dulu ada communication, Bu, di sana. Ternyata begitu di analisis factor, communication itu ternyata ada di empati katanya. Ya sudah, jadilah dipotong tuh yang communication. Jadi kembali lagi Ibu, ketika Ibu menemui kasus seperti ini, A dan B, 3 dan 4, Ibu boleh gabung, monggo. Ibu mau pilih 1, kalau memang 3 dan 4 ada kesamaan. Atau Ibu pilih di 3 yang pendapat A berapa, pendapat B berapa, nggak ada masalah. Dengan catatan kembali, reasoning Ibu dari mana? Biasanya yang digunakan untuk mengurangi atau menambah ini adalah ada namanya analisis factor. Dan itu akan ketemu persis ketika kita menguji validitas kuesioner kita. Mana yang valid, mana yang tidak valid ya kita buang. Itu biasanya pakai faktor analisis itu Bu pakainya. Begitu Ibu, ada tahapannya. Oke. Satu lagi boleh, Pak? Oke, silakan. Tadi di awal Prof menyatakan di dalam bab 2 itu kita menyatakan state of the art. Apakah kesimpulan saya ini benar, Prof? State of the art adalah pernyataan seorang peneliti bagaimana dia menjudgment, seninya dia mengklarifikasi bahwa ini penelitian ini belum pernah dilakukan ataupun sudah pernah perlu untuk dibonify. Kemudian apakah state of the art itu berdekatan meaningnya dengan novelty, Prof? Iya.
Betul Ibu. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau di hibah itu, hibah dikti bisa dijelaskan, singkatnya begini, posisi penelitian kita ada di mana dibandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis yang lain gitu loh. Sama seperti yang katakan, bahwa judgement penelitian kita ini apakah belum ada yang meneliti atau sudah ada yang meneliti. Kalau belum berarti Ibu original dong, baru, innovation banget gitu. Tapi kalau sudah pernah, ya ada orang yang meneliti, Ibu barunya di mana gitu. Ibu posisinya di mana yang tetap tadi saya katakan. Kalau sudah pernah, posisi kita ada di mana. Nah, menjawab posisi kita ada di mana bisa saja dia merupakan sebuah penelitian yang Ibu modifikasi, bisa saja penelitian yang Ibu tambahkan variabel baru, atau Ibu tambahkan pada suatu timing yang berbeda. Misalnya nih, masa sebelum COVID penelitian seperti itu, seperti setelah COVID seperti apa, itu kan juga baru juga Ibu. Betul. Kesimpulan Ibu tidak salah, memang benar seperti itu. State of the art itu adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan di mana posisi penelitian kita gitu. Kalau di hibah waktu kita ngasih proposal, state of the art-nya harus muncul. Makanya Ibu membandingkan dengan penelitian terdahulu biasanya. Nah, penelitian terdahulu itu sebenarnya di dalam bab 1 sudah ketahuan ketika, ini terutama yang kuantitatif, ketika saya mengatakan, Bu, ketika menulis bab 1 kan Ibu ada tentang global, kemudian tentang lebih sempit lagi, kemudian ketemu masalah. Masalah itu kan penyebabnya banyak. Nah, begitu Ibu mencari penyebab dominan, itu sebenarnya Ibu sedang mencoba mengungkapkan state of the art dari penelitian itu. Oke. Prof, jika satu variabel sudah digunakan di berbagai objek, tetapi ada satu objek yang belum pernah digunakan, katakanlah untuk tourism, khususnya untuk wisata halal, apakah itu bisa dikatakan novelty? Bisa, karena yang lama kan bukan wisata halal, sekarang wisata halal baru muncul belakangan kan. Kemudian Ibu pakai di wisata halal, nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Indikator dan dimensinya itu juga. Iya, pakai aja dulu itu. Jadi Ibu sudah noveltis, karena penelitian terdahulu ternyata di konvensional tuh, bukan di wisata halal gitu, masih wisata lama. Bisa Ibu. Seperti saya misalnya di Bank Syariah nih, penelitiannya belum pernah, selalu saja religiosity, ya, masalah keagamaan gitu ya. Nah, selalu saja itu yang diungkit di Bank Syariah itu selalu itu. Dan ternyata penelitiannya kan di Malaysia misalnya. Misalnya di mana tempatnya itu, di Baghdad atau di Libanon. Tapi saya ingin nguji apakah betul orang Indonesia juga religiusitas menjadi pertimbangan untuk jadi nasabah. Saya coba di Indonesia, ternyata hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Orang Libanon sana mengatakan agama bukan sebagai bahan pertimbangan atau kontribusinya sangat sedikit untuk menjadi nasabah. Di Malaysia juga seperti itu, bahkan ditambahkan kebanyakan nasabah Bank Syariah di Malaysia itu bukan orang Muslim, dia bilang gitu. Enggak apa-apa. Itu kalau seperti itu case-nya, gap-nya termasuk di bagian mana tuh Prof? Ada pernah saya juga dengar ada measurement gap, ada apalaginya ya Pak? Statistic gap. Theoretical gap, Ibu. Nah, kalau yang seperti ada yang objek ini belum diteliti, pemakaian variabel ini belum pernah diteliti di objek wisata, itu termasuk kelompok gap yang mana itu, Prof? Ya, theoretical gap-nya juga berbeda, Ibu. Aplikasi theoretical-nya juga berbeda, kan? Iya. Di objek sudah mulai gap tuh. Karena mungkin Ibu sudah bisa mengungkapkan kebiasaan di tourism konvensional itu sangat beda, atau prasyarat tourism konvensional berbeda dengan prasyarat tourism halal. Berarti kan sudah gap, berbeda itu kan sudah gap gitu. Oh, oke. Itu sudah gap banget. Syarat bahwa di tourism halal itu harus begini-begini, sedangkan di tourism biasa hanya begini saja gitu kan. Itu kan sudah beda. Ada perbedaan, katakanlah definisi dari tourism dan halal tourism kan.
Itu Ya. objeknya sudah beda banget, itu sudah gap Ibu. Yang beda kan gap itu kan beda, Oh, ya. kesenjangan. Sudah ada syariah compliance-nya di situ ya. Nah, tapi ditulis biasa kan nggak ada kan? Ya. Nggak Oh, ada. oke. Ya. Oke. Makasih banyak Prof, sudah Siap. cukup jelas. Terima kasih Ya. Prof. Terima kasih Pak Keren. Diki. Ya, Ibu sama-sama, lanjutkan, Ibu pokoknya fokus kalau mau bicara ahli turisme halal, Ibu Reni orangnya. Ya, udah itu aja saya pengennya nanti ke depan. Terima kasih Prof. Amin ya Allah. Ya, oke. Keren itu halal tourism. Silakan yang lain. Oke, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya dengan Prof. Surahman. Sebaiknya memang langsung diskusi seperti Bu Reni dan Pak Arnold tadi ya, Prof. Ya. Biar persoalan yang Iya. kita bahas itu jelas gitu ya. Dan kita Iya. berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya. Dan harapan kita memang di metode riset ini kita mengerti dan memahami bagaimana metode riset itu gitu kan. Bukan hanya sekedar Iya. membaca referensi-referensi saja gitu ya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ada Bapak Ibu? Oke, Prof, saya yang ingin bertanya, Prof. Silakan. Di variabel penelitian itu di beberapa jurnal ilmiah kita juga sempat masih ada yang menemukan pengertian dari subvariabel itu kan ada yang kadang-kadang berbeda teori ya. Kadang teorinya berbeda, pakar ahlinya misalnya kita tadi meneliti dua variabel X, satu variabel Y. Pengertian teori variabel X1 dan X2 itu berbeda. Misalnya tadi yang teorinya X1 menurut Parasuraman, Zetmal dan Berry ya. Kemudian di teori kedua X2-nya kita misalnya pakai teorinya Basuswasta. Nah, kemudian di variabel Y-nya kita pakai teorinya Philip Kotler gitu. Apakah di subvariabel itu harus memang satu pengertian utuh dari X1, X2, Y sama pakar ahlinya atau boleh berbeda, Prof? Boleh berbeda karena tidak semua pakar meneliti menyampaikan dimensinya Pak atau subvariabelnya. Ini yang tadi saya katakan. Bapak katakanlah ada penjelasan definisi tentang kualitas pelayanan dari katakanlah Parasuraman, Berry dan Zetmal. Ya. Bapak ketemu nih teorinya. Kemudian Bapak kan tidak hanya menggunakan satu teori saja kan? Ya. Bapak bandingkan. Ini berbicara kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Berry dan Zetmal. Bapak baca menurut Kotler. Ya. Bapak baca menurut Griffin. Kalau Basu swasta saya nggak yakin dia punya teori. Ya. Karena dia pasti lihat punya orang lah. Kita lihat aslinya aja lah yang penting. Ya. Benar. Nah, kemudian katakanlah Parasuraman, Berry dan Zetmal punya dimensi dari kualitas pelayanan. Kemudian katakanlah Griffin punya sendiri, misalnya dibaca ada. Kotler juga punya sendiri. Bapak tolong cek dari tiga itu dimensinya tadi seperti Bu Reni misalnya. Parasuraman punya 5, Griffin mungkin punya 3, Kotler punya 10. Udah, Bapak kaji lagi tuh dari 3 orang ini mana yang sama, mana yang berbeda. Oke? Nah, kemudian Bapak simpulkan, oke deh. Kalau gitu kayaknya yang paling bagus punyanya si Parasuraman ya. Tapi bagusnya itu alasannya apa? Maka Bapak tidak gunakan yang Griffin, tidak gunakan yang Kotler. Ya. Boleh. Asal tadi jelas, reasoningnya jelas. Katakanlah Bapak mengatakan bahwa ini sesuai dengan penelitian saya karena tidak banyak variabel dimensi yang harus kita ukur misalnya gitu. Karena masalahnya begini-begini gitu. Boleh. Tapi kalau pengen, saya belum pernah melihat semuanya. Saya gunakan aja yang dari Kotler yang 10. Boleh. Ya. Boleh, silahkan. Silahkan, nggak ada masalah gitu. Oke. Tapi kemudian ketika katakanlah Bapak ketemu dimensi dari yang Bapak pakai punyanya Kotler misalnya ya. Ya. Nah, dimensinya misalnya A gitu ya. Ya. Tapi Kotler tidak menjelaskan indikatornya. Ya. Mungkin Bapak ketemu indikator dari penjelasan dimensi A tadi ada di punyanya orang lain. Ya. Katakanlah di Porter atau di siapa gitu. Nah, itu Bapak nanti cek lagi tuh. Pendapatnya dari dimensi itu indikatornya menurut si Porter 5, menurut si Kevin misalnya ada 10. Bapak kaji lagi di sana. Bapak kaji lagi di sana. Nah, ketika Bapak hasil pengajian, Bapak justifikasi lagi tuh, adjustment lagi. Ya. Jadi bisa jadi dimensi yang Bapak tulis indikatornya akan berbeda dengan orang lain. Itu state of the art. Novelties-nya di sana. Itulah fungsi peneliti memang.
bisa mengkolaborasikan, ya, menggabungkan, bisa juga mengeliminasi, mengurangi misalnya kayak Pak Julganev tadi. Tapi yang penting adalah reasoningnya kuat gitu. Kenapa Anda pakai itu? Karena hasil mengkaji tadi gitu. Makanya saya bilang, gunakanlah logical thinking melalui proses conceptioning, ada judgment, ada reasoning gitu. Di awal tadi saya sudah bilang seperti itu. Jadi ternyata kita masih harus banyak menggunakan logical thinking kita, conceptioning, judgment, dan reasoning. Dan itu hak Bapak sebagai peneliti. Artinya tidak ada Gitu. Dan aturan. itu Artinya gini, Prof. Artinya tidak ada aturan bahwa setiap variabel itu konsepnya harus sama, enggak ya? Berarti perbedaan itu boleh-boleh saja. nanti kalau gitu nggak berkembang dong ilmu. Ya, Mm-mm. oke. Kalau satu variabel dimensinya harus sama dengan yang lain, nggak akan berkembang, Pak. Berarti kita nggak baca yang lain kalau gitu. Ya. Artinya penelitian terdahulu yang kita uraikan di telaah pustaka tadi atau kajian pustaka itu nggak bermanfaat dong ya harusnya ya. Harusnya kan itu jadi referensi kita. Misalnya tadi di penelitian terdahulu kan kita bunyi ini, saya mengacu penelitian saya kepada penelitian si A, si B, si C, si D sesuai dengan rangkuman yang barusan kita bahas gitu ya. Artinya tidak jauh dari penelitian terdahulu itu dan boleh saja menambahkan dari penelitian-penelitian lainnya sesuaikan dengan objek penelitian kita. Berarti begitu ya secara gambaran kesimpulannya. Ya, dengan reasoning yang kuat gitu. Ya, oke. Ada alasan reasoning itu mendasar. bisa karena relevansinya. Ya. Betul. Oke, Prof. Artinya coba kalau kita nurutin bahwa kalau kita nurutin penelitian orang lain bahwa orang lain itu sudah punya variabelnya ini selalu dimensinya itu, ilmu kita nggak berkembang. Ya, karena pada umumnya kan iya kan? Kalau untuk yang ini kan Prof, kebanyakan kan tera tuh. Asal riset mahasiswa tentang pemasaran gitu ya, kualitas pelayanan pasti tera ya. Nggak keluar dari tera, tangible, empati pasti itu gitu loh. Padahal kan konsep pelayanan mungkin misalnya gini Prof, kita menemukan satu hal baru, tadi tera, selain tera bisa saja mungkin satisfaction-nya mungkin bisa masuk di luar itu gitu ya. Artinya satisfaction kan bisa kita tambahkan sebagai variabel di tera tadi gitu ya. Selain tera, satisfaction juga bisa mempengaruhi kualitas pelayanan dari keinginan konsumen kan gitu ya Prof ya. Enggak, bukan begitu. Ingat, beda antara dimensi kualitas pelayanan itu menurut para Surahman, Berry, dan Ditamel tera. Ya, oke. Sedangkan satisfaction itu bukan dimensi, Pak. Jadi jangan ditambahkan. Oh, itu variabel ya? Maaf. Jadi satisfaction itu bukan, satisfaction itu akibat, Pak. Jadi variabel yang dependent biasanya dia. Ya, oke. Puas itu kan akibat, Pak. Akibat dari perlakuan. Nah, kalau mungkin contohnya beginilah, bahwa menurut para Surahman, Berry, dan Ditamel, kalau kita bicara service quality selalu saja tera dimensinya kan gitu, ya kan? Ya, benar. Satu. Tapi ketika kita baca misalnya bahwa menurut Griffin itu ternyata dimensi kualitas pelayanan ternyata tidak 5 tapi 10. Ya. Kemudian ada lagi nih, lebih spesifik. Dimensi kualitas pelayanan khusus di perbankan ternyata tidak pakai tera. Ya. Nah, ketika saya meneliti tentang kualitas pelayanan perbankan, saya menemukan yang baru bukan dari para Surahman tapi dari teori baru khusus untuk service quality di perbankan ternyata bukan tera. Saya bisa pakai. Bisa pakai, tapi ada peneliti lain sama juga meneliti kualitas pelayanan di bank, Servol tetap, tapi dia tetap pakai tera. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tergantung tadi saya bilang, judgement kita ambil, reasoningnya apa. Ternyata betul Pak, kualitas pelayanan khusus perbankan itu ternyata ada, dimensinya bukan tera lagi katanya bilang gitu. Apalagi lebih spesifik lagi, kalau perbankan itu menggunakan namanya self-service technology usage, SSTU dia bilang, self-service technology usage. Jadi si bank itu punya teknologi, si nasabahnya menggunakan teknologi dengan melayani diri sendiri bukan orang lain. Kalau gitu dimensinya berbeda tuh, dimensi kualitas pelayanannya, karena dimensi kualitas pelayanan yang ditulis terdahulu itu adalah
kualitas pelayanan dari orang, makanya ada empati. Sekarang kalau teknologi yang melayani, empati teknologinya apa? Ya, nggak ada ya, empati berarti nggak bisa kita ukur. Dimensinya gitu akan berubah. ya. Ya. Oke. Nggak bisa. Artinya kemudian dimensinya menjadi berubah kan? Ya. Nah, Oke, Prof. Oke. ya Artinya sejauh itulah Pak kita membahasnya gitu kan. ya, artinya objektivitas yang mau kita riset itu sangat sangat mempengaruhi terhadap variabel, subvariabel dan indikator yang nantinya akan kita gunakan gitu ya. Iya, jadi Ya. seperti saya bilang, kalau Bapak punya roti tawar, Bapak punya senjata tajam, kecocokan senjata tajam itu penting gitu Pak. Ya. Oke. Ya, kecocokan itulah yang penting, relevansi betul. Ya. Dan itu hak seorang peneliti. Itulah yang akan membuat ilmu itu berkembang gitu. Ya, walaupun pada umumnya orang menggunakan kualitas pelayanan dengan tera, kita mungkin berbeda, bukan tera yang kita gunakan gitu ya. Iya. Tergantung objeknya. Ya tadi saya bilang di bank aja sekarang orang bank pakai teknologi. Namanya self-service teknologi usage. Kalau kita mau cek kualitas pelayanan di perbankan yang menggunakan teknologi, kan Tera kayaknya nggak bisa dipakai, Pak. Karena empati di teknologi kan nggak ada. Mana ada teknologi berempati kepada kita? Gitu. Bapak Ibu, cukup Prof. Berarti itu yang harus kita pahami secara bersama lah kalau di mahasiswa ya. Karena kadang-kadang mahasiswa kita kan masih tersugesti seperti itu Prof. Apalagi di S1 gitu kan. Jadi akhirnya penelitian kita nggak berkembang gitu ya. Oke Bapak Ibu, kami persilakan untuk diskusi lagi dengan Prof. Surahman terkait dengan penelitian kita, workshop kita hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Prof, ada jadwal lagi jam berapa ya Prof? Jam 4 ya Prof hari ini? Iya. Nah Prof ada jadwal jam 4, kita masih punya waktu 5 menit. Dan mungkin sebagai informasi bagi kita semua, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, karena ini workshop, nanti Prof di materi setelah materi season 3, kita kan masuk season 4, itu memang setiap peserta untuk mendapatkan kelulusan sertifikatnya wajib mengirimkan tugasnya Prof ke kita, kemudian kita akan diskusikan, kita ambil beberapa poin-poin yang bisa kita diskusikan secara bersama, dan harapan kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang hari ini lagi mau riset ke skripsi, kemudian teman-teman yang lagi S2 mau tesis, teman-teman S3 yang mau disertasi, kita utamakan dulu itu, mudah-mudahan dengan masukan itu bisa memperbaiki ya, mempermudahkan teman-teman menambahkan apa yang menjadi kekurangan dari riset mereka gitu Prof. Okay. Nah karena syarat kita kelulusannya harus ada itu gitu, kalau nggak ada itu kita nggak mungkin kasih sertifikatnya gitu Prof. Sebagai pertanggungjawaban kita 32 jam. Iya, jadi ada ukurannya berarti Pak itu. Iya. Jelas. Jadi ukurannya apa? Dia harus punya outcome. Ya, outcome-nya harus itu gitu loh. Jangan sekedar kita buat workshop tapi nggak ada endingnya gitu loh Prof. Ya. Betul. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Surahman? Bu Maria? Ini Bu Maria juga hadir, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan Bu Maria, ada yang ingin ditanyakan. Nih sepertinya Pak Ustadz Luhi. Gimana Ibu? Silakan Ibu. Tidak ada Pak. Oh, paham ya Bu Maria ya. Semangat terus Bu Maria. Makasih Pak. Ya, oke. Silakan Pak Sudirman Siswanto, Ketua ISNO kita, silakan, beliau lagi nyusun disertasi ini Prof. Minimal ada orang-orang. Silakan Pak Sudirman Siswanto, apa yang ingin ditanyakan ke Prof. Surahman? Lanjut, masih berat. Sepertinya konsultasinya harus face to face dengan Prof. Surahman. Harus nunggu COVID dulu nih. COVID-nya harus reda. Sambil ngopi. Mudah-mudahan nanti COVID berakhir, Prof. Surahman bisa kita undang ke Riau, terutama ke Inhil, bisa kita bawa beliau ke Inhil nanti untuk diskusi dengan teman-teman di Riau lah. Kita coba. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ke Prof. Surahman, masih ada waktu kita 5 menit lagi sebelum kita closing untuk materi season 2. Dan insya Allah hari Senin tanggal
Senin tanggal 19 Oktober ini juga penting ya Prof, karena metode risetnya di situ. Ya. Ada poin-poinnya di sana, ada jenis datanya, kemudian populasi dan sampelnya gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya, analisis datanya juga akan dibahas di season 3. Kelengkapan 80%-nya insya Allah mungkin di season 3 akan disampaikan oleh Prof. Surahman. Dan terakhir nanti season keempat, sebelum kita ke analisis data atau hasil penelitian pembahasan, kita akan diskusikan dulu proposal teman-teman yang sudah masuk dan akan kita paparkan di dalam diskusi grup kita gitu. Mudah-mudahan dengan kita semua di sini bisa melihat dan mudah-mudahan juga penelitian itu ada yang mirip Prof. Ada yang mirip, ketemu gitu ya. Oh iya ini mirip nih, bisa nih kita kolaborasi atau gimana gitu. Pak Reki boleh ada satu yang keingat mau ditanyakan? Silahkan. Prof. Surahman bisa, Bu Reni ingin ini. Oke. Ya, silakan. Prof, gimana urutannya itu? Apakah kita cerita dulu teori baru masuk ke variabel atau variabel dulu baru ke grand teorinya, Prof, di dalam bab 2? Lebih baik Ibu punya. Jadi kalau bicara landasan atau kajian pustaka itu biasanya ada 3 urutannya. Pertama, grand teori yang kita gunakan. Jadi teori besarnya. Iya. Kemudian ada namanya middle teori. Ya. Nah, yang terakhir adalah apply teorinya yang akan kita teliti. Oke. Nah, saya berikan contoh ya Bu ya, grand teorinya. Misalnya, Ibu akan meneliti tentang katakanlah manajemen sumber daya manusia, ingin melihat bagaimana produktivitas pegawai di tempat Ibu bekerja. Namanya productivity atau produktivitas pegawai. Nah, ada buku yang menjelaskan bahwa produktivitas pegawai adalah variabel dependent dari aktivitas manajemen sumber daya manusia. Dan di sana dijelaskan ada gambarnya, namanya organization behavior model. Karena model berarti gambar ya Bu ya. Ternyata yang mengakibatkan outcome di dependent variable itu ada 3 bagian nih di organisasi. Dia bagi menjadi 3. 1, tingkat individu. Nah, di dalamnya ada motivasi, capability, attitude. Itu kan sifatnya personal ya, jadi individu. Kemudian di tingkat grup itu kan kalau organisasi kan ada strukturnya tuh. Grup itu artinya kelompok. Jadi misalnya ini divisi ini gitu kan. Nah, di bagian grup itu, level grup itu ada misalnya communication. Jadi komunikasi antara mereka berpengaruh. Yang kedua kepemimpinan. Itu juga berpengaruh. Kemudian ada lagi harmonisasi misalnya. Itu di tingkat grup. Di tingkat atasnya itu tingkat organisasi secara keseluruhan, itu ada namanya budaya organisasi. Ada namanya desain organisasi, ada kebijakan organisasi. Nah, dari situ ternyata katakanlah Ibu akan melihat dari semua level tadi yang mempengaruhi produktivitas pegawai. Misalnya, di tingkat individu Ibu menulis yang mempengaruhi produktivitas pegawai adalah motivasi kerja karyawan, 1. Kemudian yang di tingkat grupnya Ibu gaya kepemimpinan. Yang di tingkat organisasinya misalnya Ibu akan melihat budaya organisasinya, sehingga judul Ibu menjadi motivasi karyawan, kemudian komunikasi atau kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi pengaruhnya terhadap produktivitas pegawai. Nah, Ibu ngambilnya kan dari grand teori tadi. Kenapa Ibu bisa menulis itu gitu? 1, grand teori. Kemudian middle teorinya masuk ke teori yang lebih sempit lagi, bicara tentang tadi motivasi secara umum. Motivasi secara umum, Ibu bisa lihat teorinya Maslow misalnya. Ya. Kemudian kepemimpinan melihat teori kepemimpinan secara umum. Nah, begitu Ibu sudah masuk ke yang lebih operasional, di situ dikatakan bahwa motivasinya adalah motivasi kerja, bukan motivasi umum. Nah, itu Ibu sudah bicara, ambil bukunya, ambil referensinya dari jurnal. Ya, karena tidak mungkin di grand teori yang buku tadi menjelaskan tentang motivasi kerja.
atau di middle tadi. Kan Maslow itu hanya bicara teori motivasi kan Bu, yang hanya katakanlah dari basic sampai ke aktualisasi, kemudian ada teori higiein factor, ada teori McClellan, ada teori higienis, kan itu teorinya masih belum operasional. Tapi begitu Ibu lihat operasional misalnya di jurnal, si A meneliti tentang motivasi kerja yang dia gunakan teorinya adalah teori motivasi kerja dari orang lain. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, urut-urutannya ya tadi grand theory, middle theory, baru kemudian masuk ke operational theory atau applied theory, baru kemudian Ibu bicaralah variabel di applied theory itu gitu. Urutannya seperti itu, Bu. Itu keren banget kalau sudah ada mengemukakan grand teorinya. Nah, nanti orang yang membaca itu bisa ngerti, Ibu ini ternyata pemahamannya luas banget, mengamatinya dari sudut ini sehingga mengerucut menjadi seperti ini gitu. Maka tadi saya bilang Ibu ahlinya dalam hal ini. Memang peneliti kan mendapatkan profesor itu sebenarnya spesifik loh, Bu. Bahwa katakanlah Ibu marketing nih, saya mau tanya. Marketing kan umum ya, Bu ya, manajemen pemasaran. Pertanyaan saya, Ibu mau manajemen pemasaran produk atau mau manajemen pemasaran jasa? Karena ilmunya beda lagi. Marketing manajemen Philip Kotler. Tapi ketika service marketing, Ibu ketemu Lovelock. Nah, begitu service marketing, ada yang namanya siapa itu? Ada operasional service operational and strategic. Jadi bagaimana di jasa itu ada sistem operasional bisnis jasanya gitu kan. Itu kalau tidak salah ada 2 orang yang nulis itu. Nah, berbicara strateginya, Ibu mau pilih yang mana? Nanti ketika mengajukan guru besar dalam bidang ilmu. Nah, apakah hanya manajemen marketing saja? Tidak, mungkin service marketing dan strategi operasional pemasaran jasa gitu ya. Itu Ibu jadi spesifik. Begitu di daftar listnya Dikti, mau cari orang yang ahli sistem operasional pemasaran jasa di bidang turis, ini loh orangnya gitu. Wah, keren kan? Nggak ada. Iya, nggak ada profesor marketing gitu, umum banget. Nah, kalau Hermawan Kertajaya itu profesor marketing umum dia. Dia semuanya produk, price, promotion untuk semua level. Dia bilang UMKM mau jasa, mau produk ya dia ambil gitu. Maaf Prof, Akhirnya, untuk yang marketing jasa, siapa tadi yang Prof bilang, Prof? service marketing Ya. untuk jasa. Itu Lovelock punya, Bu. Lovelock. 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 Oke. Lovelock. Wah, ini informasi baru juga, saya taunya cuman Philip Kotler aja. Philip Kotler marketing secara umum nih, Bu. Marketing manajemen sekarang edisi ke-15. Tapi kalau Christopher Lovelock aslinya, Bu. Christopher Lovelock ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat, Prof. Amin. Terima kasih. Ada lagi, Pak Riki? Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada, Prof. Surahman juga ada jadwal lain ya hari ini di jam yang sama. Di jam 4 ini udah lewat ya, Prof. Lewat 5 menit dari jam. Nggak apa-apa, bonus. Masih 15 menit, saya kasih 10 menit lagi kalau mau. Ya, silakan Bapak Ibu, ada 10 menit lagi waktu dengan Prof. Surahman untuk kita diskusikan mengenai season 2 ini. Silahkan. Karena kalau season 2, kayaknya di season 3 yang banyak pertanyaan nih, Prof. Iya. Karena yang banyak sampel populasi ini yang sering kita perdebatkan ya. Iya. Di situ seni, Pak, kebanyakan sudah. Nah, boleh nggak mengawinkan dengan misalnya objeknya manusia dengan tumbuhan misalnya gitu kan? Itu kan banyak pertanyaan tuh, Prof. Yang seperti itu boleh nggak gitu? Kalau boleh seperti apa mekanismenya? Karena poin penting kita kan di situ ya, Prof ya, di populasi sampel itu sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kualitatif kan kayaknya apa perlu sampel, Pak, kualitatif itu kan. Benar, Prof. Benar. Iya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada Bu Reni cukup yang untuk season 2? Cukup, Pak Reki. Oke, simpan pertanyaan untuk season 3. Kita banyak-banyak bertanya nih soalnya saya lagi mau nyusun disertasi juga. Ini kesempatan untuk diskusi ya dengan Prof. Surahman gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada kami dari panitia
undur diri dulu. Mudah-mudahan di hari Senin tanggal 19 Oktober kita akan mulai di jam 9.00 sampai dengan selesai. Dan kemudian untuk YouTube-nya kita lagi edit yang potongan-potongan yang mungkin bahasanya agak-agak kurang pas, kita edit dulu sedikit ya Prof. Insya Allah nanti akan kita share di grup kita dan teman-teman bisa nonton kembali lah yang kemarin mungkin belum sempat hadir atau keputus jaringan, termasuk yang kegiatan video kita hari ini. Insya Allah segera akan kita share ke grup. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Prof. Surahman, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan siang menjelang sore ini. Bapak Ibu, peserta workshop yang berbahagia, terkurang dan terlebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia penyelenggara meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Izin. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Pak Dirman. Live dulu ya. Ya, oke, siap. Saya pun mau di closing.